here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in waves that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku sekalian, Ahmad saya motor lover dimanapun Anda berada, sehat selalu dan jadikan hidup kita ini menjadi hidup yang berkah, bermanfaat buat sesama, gitu ya. Oke, ini saya mau mencoba mereview Toyota Alphard ANH 10, tapi saya sudah pernah review sih. Tapi jangan bosan teman-teman, karena yang saya review ini dia berbeda, yaitu 4WD. Jadi all wheel drive ya, all wheel drive. Tulisannya maksudnya all wheel drive. Bannya papat muser ya. Yang aslinya Alphard itu cuma ban depan aja yang bergerak atau FWD, front wheel drive. Tapi ini sekarang 4 rodanya bertraksi semua. Jadi ini adalah Alphard all wheel drive dan ini sangat very langka. Sangat itu very podo ya. Sangat langka. Tahun 2004 ANH 10 itu mulai 2003, 4, 5, 6, 7 ya. 2008 masih ada ANH 10, tapi ya sudah 2008 sudah ANH 20. Ini ANH 10 dan ini all wheel drive. CBU Mas, pasti CBU. Pasti CBU Jepang. Nah, kita ulas satu-satu. Dari bodi saya rasa sama dengan Alphard yang biasa. Tapi ini tipe V, jadi ini Alphard yang tipe V. Untuk bodi kebetulan muter ya Mas ya. Ya kebetulan yang ini bodinya catnya orisinil sebagian besar. Artinya kebetulan mobil ini keadaannya di atas rata-rata daripada teman-temannya. Gitu, kebetulan. Jadi ini kondisinya bodi sangat wow. Nah, ini bagasi, ini saya juga sering salah tanggap dengan teman-teman. Alphard atau si Harrier itu kalau buka itu tetap pakai power on hand. Jadi dia power back door, tapi kalau bukanya tetap pakai tangan. Setahu saya loh ya, saya setiap punya. Kalau nutupnya bisa pakai yang di sini tombol, di sini. Nah, gitu. Nah, cuma ini punya saya ini si nutupnya ini kayaknya enggak tahu ada kendala apa di sini, kayak geger gitu loh. Saya sering jumpa juga gitu. Nah, gitu ya. Loh, ini tuh kayak ada halangan apa gitu. Sudah nanti bisa diutik-utik itu. Ini belakang sudah pernah saya jelaskan. Jok ini bisa begini. Bisa dia nondi ya, kene ya. Dia bisa sampai depan sana relnya dan juga bisa ditidurkan sampai ke sini. Jadi mobil ini bisa dipakai tidur untuk di bagian belakang. Jadi bisa dipakai bagasi yang luas, bisa dipakai kasur, dan juga bisa dipakai bagasi tinggi, bagasi rendah, ataupun kasur bisa. Dipakai jok yang sangat nyaman juga bisa. Namanya juga Alphard, mobil ini desain dari sananya seperti itu. Mas kameramen tolong delosor Mas kameramen. Yang apa namanya itu gardan belakang. Jadi ini ada gardan belakang dengan
Nah, gardan belakang ya, gardan belakang itu kelihatan itu gardan, dan ke kanan kirinya ada as rodanya. Sistem gardannya mirip seperti Ford Escape, seperti CR-V, itu mirip. Jadi dia tidak gardan solid seperti Suzuki Jimny atau seperti Land Cruiser, itu tidak. Jadi dia gardannya hanya as roda. Jadi hanya as roda. Jadi all wheel drive, dan di tengah, nah, di belakang dulu ya. Itu kan ada joinnya dari depan ke belakang, itu join. Nah, untuk di tengah tidak ada transfer case-nya karena all wheel drive itu dia pakai namanya center case. 4WD itu pakai transfer case, jadi beda teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mobil 4WD, contoh seperti Jimny, seperti TAF itu ya, itu dia kan ada sticknya, ada 2. Itu namanya transfer case. Jadi dia pakai 2H bisa, 4H bisa, dan ada gigi low-nya. Kalau mobil AWD dia tidak pakai transfer case atau dia hanya pakai center case. Dan tenaganya itu yang belakang tetap banyak yang depan. Jadi dia hanya sifatnya membantu supaya mobil tidak tergelincir dan supaya dia bisa mentas dari obstacle yang licin-licin. Contoh, mobil ini cocok untuk dipakai daerah salju, daerahmu yang pegunungan. Kamu kalau ada gunung itu, kalau hujan ada air, bawa tanah, itu minim mobil ini untuk terpleset. Ya tetap bisa terpleset, namanya kita jalan di seperti itu, tapi minim. Kalau mobil yang biasa 2WD dia bisa terpleset, ini mungkin lebih enggak gitu ya, resikonya lebih minim. Jadi mobil ini bisa dipakai di pantai, it is worth it. Artinya mobil ini adalah mobil yang sangat oke ketika kamu pakai liburan dengan keluarga kemanapun berada. Di alam juga boleh, dengan catatan yang tidak terlalu mobil lain bisa masuk. Gitu ya. Ground clearance mobil ini juga nggak rendah-rendah banget. Saya pakai Alphard V ini lama dulu, nggak gampang nyanggrok kok. Gitu ya. Kesini teman-teman. Ini dalamnya. Aku tak dari sana ya. Nah, dalam itu dengan seri biasanya, tapi yang ini V. Jadi V itu kayu-kayunya ini lebih tegas. Terus mohon maaf untuk Alphard ini pasti kisi-kisinya AC ini lembek, gampang patah. Semua seri Alphard. Kalau yang dashboard mobil ini kuat. Untuk yang seri ANH10 kuat. Yang ANH20 yang CPU Jepang yang agak gampang nyenyek dashboard ya. Nah, gitu ya. Terus ini juga rata-rata sudah pada rusak punya orang-orang itu. Nah, ini alhamdulillah masih sebagus ini. Dan ini laci bawah, waduh lengkap pokoknya. Pokoknya komplit. Nah, ini sekarang buka pintu. Lampunya ini juga ditombol dari depan. Saya pernah review Alphard yang seri V tapi enggak 4WD dulu, saya pernah. Silakan dicek nanti kalau bisa, kalau saya nggak lupa tak taruh linknya di deskripsi, jadi nggak perlu saya jelaskan bolak-balik ya. Jadi kalau mau lebih jelasnya di situ untuk catatan teknis. Cuma ini bedanya dia ada yang seri ini all wheel drive gitu ya kawan-kawan ya. Kesini mas, ini namanya moonroof. Jadi sedikit cerita, kalau moonroof itu dia, nah ini teman-teman banyak yang tahu sunroof dan moonroof. Moonroof itu dia masuk ke dalam cabin ini, ke dalam pelapon. Kalau sunroof itu dia ke atas. Jadi apa? Jengat bahasa Jawa. Apa? Dia miring ke atas, keluar ke di atasnya atap. Kalau moonroof dia masuk ke atap. Nggak usah saya jelaskan bagaimana leganya dan sebagainya. Mobil ini cocok untuk Anda yang suka bepergian ke pantai, dan liburan bersama keluarga. Yang mewah. Nah, 4WD. Ingat mobil ini langka. Mobil ini langka, jadi kalau teman-teman ada pesan, Mas Ongki tolong saya carikan Alphard yang seri seperti ini 4WD, saya nggak sanggup, pasti angkat tangan. Karena barangnya sangat sedikit. Gitu ya. Spare part sama dengan Alphard yang biasanya, sama dengan Kluger, sama dengan Harrier, sama dengan Camry yang 1 MZ mesinnya, sama, nggak usah perlu bingung spare part. Cuma mungkin untuk as roda belakang kalau ada patah itu ya agak sulit ya, tapi kita gampang as roda buat sendiri pakai bubut itu bisa. Saya pernah itu. Tapi kemungkinan kecil patah as roda itu, karena nggak mungkin kan mobil seperti ini kalian pakai off-road ekstrim, itu sangat tidak mungkin, nggak mungkin. Jadi kemungkinan as roda patah itu sangat kecil itu.
Sini mas kameramen, muter lagi ya ke depan. Nanti habis ini tak tunjukkan speedometer supaya kalian jelas. Oh, ini mesin 1 MZ, jadi sama dengan mesin yang lain, sama dengan tadi saya sebutin gugur atau apa, dan spare partnya nggak susah dan mudah. Kalau mahal pasti, karena mobil ini adalah tidak mobil untuk kelas ekonomi menengah ke bawah. Mobil ini harus orang menengah ke atas. Gitu. Hidup itu bertahap, rekan-rekan. Ketika kita sudah ada, kita nggak perlu eman-eman banget, karena kita kerja itu untuk ya apa ya, menyenangkan diri kita. Kalau kita kerja itu dari dalam sisi arti uang. Nah, tapi apabila kita masih belum bisa, jangan dipaksakan. Kita jangan sampai susah karena uang. Hidup itu jangan sampai susah karena uang, jangan sampai susah. Wis duitnya akeh, saya kurang akeh, terus kita memforsir diri kita, itu jangan. Santai aja. Nah, alhamdulillah saya hidup ini nyantai. Butuh libur-libur, butuh jalan-jalan. Yang penting anak, bojo, keluarga semuanya terhandle dengan baik, ibadah cukup terhandle dengan baik, sedekah terhandle dengan baik, itu sudah cukup. Kalau kita masih dikasih lebih, berarti Gusti Allah menehi awak dhewe. Jadi ojo kemrungsung nek koncone iku numpak Alphard, ojo bingung. Nek wayahe mesti, nek durung saya sampai tuwek gak gurung duwe, berarti memang gurung wayahe. Takermu mung sakmono. Nah, iku jarene bae ngono. Dadi ojo bingung. Nah, ini sedikit clue aja. Sini Mas kameramen. Ceramahe wis mari. Sithik ae iki mau. Kok akeh ngelundasku. Niki dalam, karena mobil ini masih low KM, masih 86.000. Saya tidak tahu itu asli apa enggak. Ya saya ulangi lagi, saya tidak garansi itu, karena saya tidak ngecek kemana-mana. Cuma kita lihat sekilas dari sisi bodi, dari sisi interior, door trim, semuanya ini kelihatan kalau mobil ini dari karpet, dari semua ini kelihatan bahwa mobil ini masih sangat apa ya, sangat jarang kepake. Kamu lihat belakang itu kan sangat wow. Nah, gitu ya. Oh. Oke, untuk pajaknya saya gak lupa ya. Kalau saya lupa nanti tak koreksi di deskripsi deh. Kalau untuk pajak sih kisaran berapa? Sekitar 6 juta. Ya, kisaran 6 juta kalau saya nggak salah. Sama ini sama nek Mas, delok apa ki monrufe Mas. Nek kan dhuwur Mas. Gandul Mas. Gandul kuno Mas. Bisa gak Mas? Bismillah Mas. Oke. Wah, wi monruh Mas. Oh, nek nutup koyo ngono kuwi Mas. Sak norek Mas kameramane iku mau enek sikile ndek. Lho, jengat sik Mas kok. Tet. Nah, iya ta? Nah, nek ngarepi gak iso lho ya. Ngarepi ndak bisa, memang itu bukan, tidak ada elektriknya. Jadi dia cuma jeglekan aja. Aku bayangne dadi kameramenku ngowene cewekelan. Iki sikile ngejer. Gurung mangan aku rek. Kataku suwak lho. Oke ya, saya kira gitu cukup. Nanti dicek di deskripsi di bawah, insya Allah tak sertakan untuk yang review saya yang Alphard V, tahunnya sama. Untuk data teknisnya di situ. Ini cuma ya intermezzo lah buat ngisi konten, barangkali juga ada manfaat buat teman-teman. Oke, saya kira gitu cukup. Terima kasih. Jual berapa ini? Apa Mas kameramen? Dijual? Oh iya, maaf Mas kameramen tadi tanya dijual berapa. Ini saya jual. Ya satu berapa ya? Ini pajaknya telat, jadi kita jual posisi telat 139 nego. Nah, tapi kalau mau hidupkan juga bisa kita bantu. Nah, tinggal kita nanti tanya di Samsat berapa habisnya gitu. Yuk kita test drive. Dan teman-teman, mobil ini apa ya? Mobil ini masih sangat wow, keadaannya masih sangat, sudah lebih dari cukup lah. Ini ada setelan comfort, sport, coba saya pakai comfort aja. Ini D. Yes. Dan tahu enggak, kamera ini apa CCTV semua ini juga terkoneksi sama yang belakang. Jadi sama yang belakang itu head unit ini terkoneksi. Gitu ya. Ini bisa lihat depan tuh ini. Gitu. Kalau kita klik navigator apa ini. Jadi mobil ini secara entertainment sudah dirubah dari standarnya. Standarnya tipnya tulisannya bahasanya pakai bahasa Jepang, dan terus terang banyak yang sudah rusak, dan kalaupun toh masih bisa, saya juga tidak bisa menggunakan karena FM itu juga yo CD dia mulai dari 79, dan di sini kan nggak fungsi ya, FM 79 itu nggak ada di sini. Di Jepang karena standarnya Jepang ya.
Jadi barang yang bagus dan berkualitas itu belum tentu bisa dipakai di sini. Contoh dashboard, kalau kamu yang NH20 itu yang dashboardnya empuk, itu kan nggak bisa dipakai di sini, mesti kan nyanyi, kamu nyanyi, kamu nanya, nah, itu ya. Jadi nggak bisa. Artinya semua itu kudu kanggone sapa. Nah, ngono lho mau. Dadi piye ya? Kabeh mau aplikasinya harus disesuaikan dengan yang di sini. Ilat Jawa mbok mangan apa kuwi spaghetti ya keliru. Ya ana sing doyan, tapi ya umumnya nek ilate wong Jawa ya Indomie. Bener ya. Saya tidak dibayar Indomie loh. Cuma memang jujur saya sering makan Indomie kalau ya kadang-kadang kalau gabut gitu jalan-jalan di Warmindo gitu. Ya, oke. Kalau yang suka Warmindo monggo komen dan like. Berarti kalian seiman dengan saya. Pakai telur. Rasanya nggak usah ditanya. Nah, kalau mobil ini insya Allah dari sisi kaki dan semua masih sangat worth it. Nah, kalau catatan perbaikan, saya pikir bukan perbaikan ya, perawatan ataupun ada beberapa teknologi yang uzur itu pasti ada karena itu dimakan tahun. Jadi saya tidak menjual mobil dalam keadaan baru, saya tidak pernah menjual mobil dalam keadaan baru. Saya menjual mobil dalam keadaan bekas pakai. Nek gak terima kurang apik berarti kudu tuku anyar. Kalau anyar mobil ini 1,5 M. Nah ini ya, Alphard yang 4WD sekarang itu kurang lebih 1,5 M. Saya jual 1/10-nya. Kalau minta perfect seperti yang 1,5 M tidak bisa tentunya. Gitu loh ya. Paham ya maksud saya ya. Jadi saya tidak pernah menjanjikan apapun sama pembeli itu. Nah, apik kurang apik, no. Tapi aku harus berusaha memperbaiki dan memberi kalian yang terbaik. Itu prinsip saya dan moto saya. Oke, terima kasih. Ini tadi cuma tambahan. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa berbagi ketika kita ada. Bahagia itu murah, bahagia itu cukup kita dengan menghilangkan penyakit hati. Nggak usah iri, nggak usah selengki karo wong. Iri ku bahaya. Ya, nek kon iri, kesehatanmu akan menurun. Nah, karena pikiranmu akan menurun dan seberapapun kamu punya harta itu juga terasa kecil hartamu itu. Karena kamu ada jiwa iri. Hilangkan itu, kita slow aja hidup. Gitu ya. Kalau masih bingung, tanya rumput yang bergoyang. Jadi Mbah Hebit ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.